Sobat Sukses, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kas. Makin seru aja kan ya teman-teman tentang bagaimana saya menjelaskan struktur organisasi ini. Saya udah menjelaskan tuh struktur organisasi, bagaimana terbentuknya struktur organisasi, mulai dari tim hunter, tim farmer, kemudian nanti secara organik itu leader kalau udah kewalahan, misalnya kewalahan di bagian purchasing, maka cari orang purchasing. Bagian HRD, maka cari orang HRD. Bagian keuangan, maka cari orang keuangan. Seperti itu. Nah, teman-teman, leader ini posisi yang menentukan nih. Kalau Anda masih bisa jadi leader, maka oke, Anda leadernya. Tapi kalau udah bisa bayarin leader, bayarinlah. Teman-teman saya ajak untuk berpikir lain. Ya, bayarin. Cari. Tugas teman-teman sebagai business owner adalah cari talent-talent yang mau kerja sama teman-teman dan memimpin mereka. Cari orang yang lebih pintar daripada teman-teman, ini kata kuncinya. Cari orang yang lebih pintar daripada teman-teman dan Anda pimpin. Anda pimpin loh ya. Kalau tidak Anda pimpin, Anda diamkan, ya wis bubar apotek Anda gitu. Tapi kalau Anda pimpin, itu hebat. Bagaimana cara memimpin orang pintar akan saya kasih tahu nanti caranya di video selanjutnya. Kita bahas dulu nih di pertemuan ini adalah bagaimana kita melanjutkan struktur organisasi tadi nih. Tuh. Misalnya nih kita punya target leader itu punya targetnya 1 miliar. Maka leader itu harus cari orang gitu. Ini keuangannya tadi. Cari ini kemudian bagian order atau purchasing misalnya gitu atau operasional gitu ya. Nah, bisa banyak tergantung ya. Nah, kalau leader punya 1 miliar gitu, target 1 miliar, maka dia harus mencari tim bagaimana leader ini mendelivery target omset ini ke tim-timnya. Ingat, ke tim-timnya ya. Itu. Nah, cara mendeliverynya harus ditemukan juga sales-sales yang hebat. Yang pertama adalah kalau apotek Anda masih baru, maka ini nih. Sales yang mendatangkan kekunjungan. Dengan banyak strategi harus teman-teman temukan bagaimana sales yang bisa mendatangkan kunjungan ke Anda. Ya. Itu. Nah, ini gitu, sales yang mendatangkan kunjungan itu ditarget. Berapa per hari itu? Per hari misalnya dia harus bisa mendatangkan kunjungan 50 orang atau 100 orang gitu. Harus Anda target. Harus Anda target. Oke? Nah, ini harus Anda target ya. Harus Anda target. Nah, kemudian misalnya ini itu kalau per hari 50 orang gitu. Per hari 50 orang, maka omsetnya adalah 1,5 juta. Maka sebulan dia punya 45 juta. Kurang nggak? Kira-kira bisa nggak? Cari orang yang bisa. Cari orang yang bisa, jangan ngelatih. Anda akan pusing sekali kalau Anda ngelatih. Maka di interview itu harus ditanyain, Anda targetnya segini loh. Bisa ya? Bisa gitu. Cari orang yang bisa. 100. Nih targetnya 100. Oke, targetnya 100 nih. 100 itu. Maka jadi 3 juta sebulan 90 juta itu. Cari orang yang bisa. Berarti cari berapa? Cari 2 orang untuk bisa 180 juta. Cari 3 orang gitu. Itu harus bisa teman-teman. Ini penting ini gitu. Teman-teman dalam mengeksekusi ini penting sekali. Cari orang yang bisa. Tugas business owner adalah mencari orang yang bisa. Bener ya? Bener tuh. Di sini gitu. Di sini teman-teman, setelah
ini, maka tentukan tuh sales resep kalau dokter-dokter ini. Bahkan ada yang ekstrim tuh, kalau di lapangan ada sales namanya dispensing, sales dispensing. Untuk dokter-dokter, apoteker-apoteker yang nggak idealis nih, dipakai dispensing nih. Itu kunjungan ke dokter-dokter untuk nyetorin obat, mau nggak Bu gitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya enggak. Kenapa? Enggak. Temponya lama. Sales resep itu kunjungan ke dokter-dokter, ditarget juga tuh omsetnya berapa. Oh, yang ini sebulan itu harus 100 juta, misal 100 juta atau 200 juta. Misal. Tentuin dulu dia targetnya, jangan berpikir emang mampu, emang bisa. Namanya target kok, tentuin dulu. Terus, oh sales alkes. Sales alkes ini misalnya 200 juta juga. Nih, dia dapat 200 juta juga. Sales yang mendatangkan orang ke praktek dokter, misalnya kita praktek dokter, oh ini 200 juta juga gitu. Nah, setelah ditentukan, tugas teman-teman adalah bagaimana mencari orang-orang ini. Dengan apa? Dengan interview. Orang yang punya pengalaman. Alurnya berpikir gitu. Loh, bayarnya gimana mahal? Interview dulu. Interview dulu. Diinterview dulu. Sehingga nanti ketika teman-teman punya orang yang berpengalaman, kita interview gitu. Kita interview. Kita tahu. Oh, ternyata orang yang berpengalaman aja angkanya itu. Ini nggak 200. Oh, ini ternyata 100. Ada yang bisa 100. Oh, ada yang bisa ini sekian. Oh, ada yang bisa sekian. Baru kemudian disesuaikan. Atau di challenge itu. Kalau di kita targetnya per bulan sekian gitu. Bisa enggak gitu. Bisa enggak? Cari banyak yang bisa, jangan sombong teman-teman. Di luar sana itu banyak orang-orang hebat. Itu loh. Nah, kemudian tim outlet ini apa? Tim outlet harus jagain juga dia target omset upselling. Misalnya omsetnya saya pengen 250 gitu. Maka bulan 250 gitu kan. Bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Tapi ini harus ada target juga dibagi. Sehingga 1 miliar ini terdistribusikan. Itu. Ini mirroring dengan yang ini ya. Sales yang mendatangkan kunjungan ini mirroring. Harus sesuai nih. Ini dan ini sesuai gitu. Maka dibagi dulu ya, dibagi gitu. Bagi ya dulu deh. Bagi, nggak usah pusing nanti gimana ini, bagi aja dulu. Nanti saya ajarin step selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye.